Oke, yuk kita lanjut untuk yang nomor 11 sampai 15 nih. Pengetahuan umum tentang kelenteng ini seperti biasa dengan pertanyaan yang nomor 11 dulu. Coba kemudian. Oke. Nomor 11 ya. Ya, nomor 11. Nomor 11 saya bacakan ya. Apakah laki-laki, wanita, tua, muda semua boleh belajar? Maksudnya itu belajar Tao. Ya, Tao adalah kebenaran dan latihan pernapasan adalah cara memperkuat jasmani dan rohani manusia. Maka semua boleh belajar, terutama untuk muda-mudi hasilnya akan lebih nyata. Gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena kan gini ya, memang seperti kita ini Siu tahu kan sejak masih masa muda ya gitu loh. Jadi karena masa muda ini kan kondisi fisik masih bagus, masih sehat gitu. Nah, untuk supaya bisa mempertahankan kesehatan ini bisa bertahan lebih lama, memang disarankan muda-mudi belajar ini lebih bagus karena pernapasannya itu kan diarahkan segala macam ya toh. Nah, seperti ini gitu loh. Jadi memang untuk siapapun tua muda ya itu semuanya bisa gitu loh. Tapi yang paling bagus hasil nyatanya adalah muda-mudi. Gitu loh. Problemnya ini kalau saya pernah lihat nih problemnya muda-mudi. Saya masih muda kok, masih sehat. Ya. Untuk apa saya belajar gini katanya. Nah, di sini kan kita harus bisa memberikan pengertiannya. Gitu loh. Ya toh. Kayak saya misalkan ya toh ketemu sama teman-teman SMA. Ya toh, gitu loh. Kok sudah tua. Gitu loh. Jadi beda sekali. Nah, sesudah kita 20 tahun latihan sama 20 tahun tidak latihan, ya tahu kelihatannya. Nah, yang satu sudah loyo, yang satu masih tetap. Nah, itu loh. Sekarang kita nggak tahu. Kan ini kan perjalanan panjang ya. Gitu. Memang sih harusnya muda-mudi kalau belajar itu pasti akan lebih nyata. Itu kenapa? Ya kayak kita mau melihat aja ya. Kalau kita membangun rumah dengan kualitas yang masih bagus, pasti kan rumahnya fondasinya ininya semua kualitasnya bagus kan, pasti lebih bagus daripada kalau sesuatu yang kita bangun sudah ada yang keropos, sudah ada yang ini ya kan. Analoginya seperti itu ya. Cuman ya itu dia seperti yang Hasan ngomong. Itu muda-mudi itu biasanya kendalanya adalah malas. Iya, malas. Merasa sehat, merasa sudah bisa lah gitu. Nah, dia nggak mikir nanti 30 tahun ke depan bagaimana gitu. Nah, itu yang kita memang harus tugas kita lah kasih untuk pengertiannya kasih pengertiannya yang kurang. Oke. Itu saya rasa ngerti ya, nomor 11 ya. Lanjut nomor 12. Nomor 12. Setelah belajar Tao memuja dewa ya, apakah tiap hari harus sembahyang pada jam-jam tertentu? Tao adalah alamiah, Tao Sudan, mengutamakan ketulusan hati. Cara-cara sederhana dengan membakar hiu, sujud dengan kedua tangan, semua diperbolehkan gitu. Bahkan tidak dikekang oleh waktu dan ruang. Kerja seperti biasa, tidak terganggu, kapan saja boleh sembahyang. Waktu tidak ditentukan dengan kaku. Nah, ini kan sifat alamiah gitu loh. Ya, kalau kita mau sembahyang itu sebenarnya saya sering ngomong kan, sembahyang itu jangan jadi beban hidup. Ya toh, kalau sembahyang sudah jadi beban hidup nggak usah sembahyang lah, percuma lah sembahyang jadi beban hidup. Ya, kalau sembahyang merasa bersalah. Iya, itu beban, jadi beban. Gitu loh, ya toh. Itu makanya di sini pun alamiah gitu loh. Jadi tidak ditentukan waktu. Gitu. Yang penting apa? Ketulusan, kita pakai satu hiu, kita pakai sudah kapanpun Ya. Iya toh. Tidak Gitu. ada waktu ini gitu loh. Yang harus tertentu. Wah, cuy cap gue harus gitu. Ya ini kan karena manusia ini kebiasaan gitu loh. Ya toh, Chinese ini penanggalan bulan dari ekstrim 0 sama ekstrim terang ya toh. Nah, itu hanya patokan gampang saja dulunya seperti itu gitu. Nah, mungkin ya juga pengertian atau inputan dari buku-buku kuno mungkin ya.
Makanya saya pernah ditanya juga, Cici kalau kita sembahyang itu paling bagus jam berapa? Nah. Itu kan aneh kan? Iya. Masa kita sembahyang harus nunggu jam atau harus ngatur jam? Saya kira kalau kita sembahyang ya dari hati kita kepengen apa, tulus ngomong ya sudah itu yang tersampaikan. Memangnya kalau bukan jam yang ditentukan itu nggak bisa nyampe atau gimana kan gitu. Memangnya kalau jam yang ditentukan itu pasti terkabul kan nggak juga kan gitu. Bagus katanya. Mungkin gini mungkin ya. Kadang-kadang orang itu harus bisa membedakan antara sembahyang terhadap sosok yang ilahi dengan kita misalkan meditasi mau harmoni dengan alam sekitar. Oke. Ya, ini harus bisa dibedakan, mungkin seperti itu. Kalau kita ini sembahyang terhadap sejen misalkan, ini kan sosok ya, gitu. Ya nggak perlu waktu, kapan saja, ya toh. Tapi kalau misalkan kita mau meditasi supaya bisa harmoni dengan Dian, ya, dengan alam yang besar ini, pada saat insen jam 11 sampai jam 1 tengah Sepi lah malam, ya. kondisi alam ini sepi. Gitu loh, ya toh, itu make sense kan, gitu loh. Makanya ini mungkin yang harus bisa dibedakan. Sedangkan ini jadi rancu kan, gitu loh. Kalau misal rame gitu meditasi ya. Gimana ceritanya Ya, toh? nggak bisa. Secara horizontal aja Ribet pekerjaan jam misalnya jam kantor kita Mau jamnya meditasi. meditasi, nah, pekerjaan aja masih terpikirkan nggak bisa Nggak bisa, nggak kan? bisa. Nah, itu mungkin pembedaannya di situ loh, ya toh. Oke. Jadi yang nomor 12 sih udah terjawab ya. Ya. Nomor 13 nih. Nomor 13 yuk lanjut yuk. Nah. Belajar tahu apakah bisa gila? Waduh, bukan gila. Belajar tahu tidak akan gila karena tahu adalah kebenaran dan mendidik untuk mencapai moral yang tinggi. Gitu loh. Nah, ini memang kita harus bisa tahu dulu sejarah dari buku ini ditulis. Ya, karena ini kan dulu tahun 70-an lah ya, banyak taoyu awal mula itu bertanya, kemudian ada yang takut segala macam, makanya kenapa kok ada pertanyaan belajar tahu bisa gila atau enggak gitu. Ya mungkin juga ada hubungannya yang dengan Shu Tao pergi ke gua-gua itu kan. Ya bisa jadi. Ya, Iya kan? kaget kan, Takutan mau lari. Bisa jadi. Ya, atau mungkin juga memang bibitnya sudah dari sononya bibit Oh. gila kok gitu loh, ya Bisa toh. jadi. Nyalain taunya. Nyalain taunya gitu loh. Padahal tau ini kan kalau kita memahami tau itu adalah kebenaran, ya toh, aturan, kealamiahan. Nah, ini semua mana bisa gila gitu loh. Tapi kalau Gilanya gila dari mana? beneran kamu miming duluan ini. Oh iya. Bukan saya. Yang 40 tahun. Bukan duluan. Gila duluan dah. Buktinya sehat-sehat aja. Gitu loh. Oke, Ya, lanjut toh. ya. Jadi nggak mungkin lah Nggak gila. mungkin ya. Gitu loh. Karena kita Belajar belajar satu tahu kok, kebenaran. belajar satu kebenaran gitu loh. Gitu loh. Masuk akal, iya. Iya, nggak mungkin masuk akal gitu Oke, loh. 14 langsung. Oke, nomor 14 ya. Gitu. Belajar tahu bisakah menimbulkan penyakit syaraf atau gila? Tentu tidak, karena tahu adalah kebenaran, bukan kesurupan. Orang lemah syaraf atau sakit gila tidak mengerti aturan-aturan, pada dasarnya tidak boleh belajar tahu. Lalu bilang belajar tahu bisa gila, itu dikarenakan dirinya ada penyakit gila atau setengah gila, sembarangan melontarkan kata-kata gila saja. Nah ini yang seperti tadi ya toh. Ada hubungannya sama tadi nih. Hubungannya yang tadi gitu loh. Jadi kalau kita memang bibitnya ada keturunan gila lah, ciloko. Atau mungkin stres berat. Nah iya. Nah kan harusnya kan kita belajar itu kan mengerti ajarannya seperti apa. Tapi ada juga mungkin orang yang melarikan diri dengan belajar. Nah, Karena dia stres ya melarikan diri itu kan banyak kan orang untuk karena stres dia pelarian. Nah, terus akhirnya dia sembahyang belajar sendiri tanpa bimbingan, akhirnya gila mungkin karena stresnya itu kan. karena stresnya. Memang kalau kita mau membahas tentang gila ini kan apa ya, sulit ya melihat manusia ini banyak ulahnya.
Manusia punya Iya toh. Kalau binatang itu kan gampang gitu. Kalau dia marah ya jeguk gitu aja ya toh. Kalau manusia ini kan enggak gitu loh. Kadang-kadang itu ada sesuatu yang pretend gitu. Jadi ditutupin atau diapakan gitu. Karena kan misalkan saya pernah lihat ya toh, kalau orang ini sebenarnya enggak gila tapi pura-pura gila untuk supaya menarik perhatian orang lain. Kemudian dia belajar tahu, ya tahu karena dia stres supaya diperhatikan orang lain, dia pura-pura gila. Nah, banyak hal-hal yang begini ini loh, ya tahu. Setelah stigma dari yang luar mengatakan, oh iya belajar tahu itu gila, gitu loh. Padahal yang paling susah ini memang yang manusia ini, gitu loh. Dia nggak ngakuin diri Nggak dia ngakuin, sendiri. Masalahnya di situ. Iya. Itu Ya, aja sih. memang pernah ada sih pengalaman ada orang mau belajar tahu. Katanya sesudah itu dia disuruh oleh dewanya berbuat ini, berbuat itu yang orang lain menganggap gila. Iya. Padahal Iya. itu bukan dewanya yang suruh karena dianya stres. Iya. Dia mau cari perhatian dengan mengatakan, oh ini saya disuruh dewanya. Jadi akhirnya orang mengecap kalau orang belajar tahu itu gila, padahal bukan gila. Itu karena dia sendiri mau cari perhatian atau mau melampiaskan kedongkolannya dia yang selama dia stres, atau mungkin dia ditekan oleh keluarganya. Nah dia mau cari perhatian balik, nah dengan cara, oh saya disuruh dewanya gini, Iya, saya iya, disuruh gini, Nah, itu. gini. Iya. Nah, Itu yang ini ya, bikin Ya. rusak ya. bikin rusak tahu yang sesungguhnya bikin rusak ya begitu itu. Pastinya kita harus bisa pilah-pilah ya punya. Iyalah. Ini stres. Gila. Ini beneran gila, ini kesurupan. Ini kesurupan, Gitu kita loh. tahu. Oh kesurupan gampang kok gitu loh. Ini Kalau ditulis memang juga nih, kesurupan. bukan kesurupan. Iya, kalau kesurupan memang tahu, enggak begitu mudah. Kalau kesurupan yang nggak kayak gitu tuh. Ya. Yang separuh gila ini loh yang susah. Nah, separuh pura-pura ini. gila, ngomongnya sennya yang nyuruh. Sennya nyuruh. Mana sennya nyuruh kayak gitu kan nggak mungkin kan? Nah iya, sen itu tidak begitu. Iya. Kalau kita paham beneran enggak seperti itu. Oke, lanjut nih. Yuk. Nomor 15 nih. Nah, ini nomor 15 ya. Gitu loh. Belajar tahu apakah harus cai. Nah, tidak makan daging ya. Tidak perlu tiap hari. Yang penting adalah pada hari ulang tahun diri kita masing-masing, cailah 1 hari untuk memperingati dapatnya nyawa itu tidak mudah, tidak gampang. Gitu loh. Ya toh. Nah, ini kan cai kalau saya pribadi yang melihat ya, gitu loh, bahwa apakah tanaman itu kemudian dikatakan berbeda dengan binatang ya, dalam konteks bahwa cai sama bak misalkan atau makan daging atau makan sayur gitu ya. Seolah-olah kalau makan sayur itu tidak berdosa, begitu kan? Makan daging kemudian berdosa, yang ini tidak bernyawa, yang ini bernyawa. Ini saya melihatnya itu terlalu menggampangkan. Gitu loh. Ya toh. Nah, memberikan jawaban bahwa cai sama makan daging ini seolah-olah dosa dan tidak dosa. Ini bagi saya bukan suatu persoalan ini, ya toh. Ya, terserah saja gitu loh. Ya toh. Kalau kita mau meneliti lebih jauh, misalkan tanaman, ya kita kasih api aja sedikit di sampingnya. Tanaman ini goyah loh. Ya toh. Misalkan sekarang ya toh tanaman kita sakitin, katakanlah kita tusuk paku, kita potong-potong, dia berbuah cepetan. Untuk apa? Untuk supaya bisa survive. Sama kan? Gitu loh. Ya toh, manusia misalkan ditekan, kemudian wah dia kreatif dia. Ya toh? Untuk survive-nya dia, gitu loh. Ya. Nah, mungkin dulunya karena menganggap bahwa tanaman itu cuma arahnya vertikal, gitu ya, tidak bisa bergerak ke tempat yang lain. Nah, dikatakan bahwa enggak ada jiwanya, enggak ada ininya, gitu loh. Nah, bagi saya itu bukan satu masalah. Cuman di sini dijelaskan bahwa kita yang sebagai manusia ini ya toh untuk mendapatkan ini loh inputan sukma ini ya toh nyawa ini loh jiwa nyawa ini tidak mudah gitu loh ya toh. Makanya jangan misalkan makan daging yang menyembelih atau apa gitu loh, karena secara kasat mata itu mati gitu gitu doang. Tapi mungkin tapi cai mungkin ini intinya bukan itu. Intinya adalah
Cak Jai itu sebenarnya intinya kamu mau apa sih dengan Cak Jai itu? Ya, kan iya, itu baru kan saya ngomong maksudnya tuh. itu. Iya. Kalau semisal sakit atau apa, Lah ya kalau kegemukan ya, atau obesitas Mungkin ya makan- cacai lah gitu kalau loh. makan daging darah tinggi, Iya, kebanyakan makan itu daging. boleh. Iya. Gitu. Nggak, maksud saya juga gini, intinya orang melakukan Cak Jai itu apa sih? Intinya kan kamu bagaimana kamu melatih diri kamu supaya lebih sabar, lebih jadi orang baik, lebih mengingat atau menghargai sesuatu nyawa, kan gitu intinya. Ya, Nah, poinnya di kalau sana ya. kalau kamu poinnya tahu itu ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau kamu Cak Jai itu bisa membuat kita tidak Suci. berdosa, membuat kita suci. Nah, itu Nah, biasanya itu kan tanda kutip gitu loh. Itu yang gitu. makan sayur terus suci. Suci. Konyol kan? Kambing. Suci. Kambing Sapi, suci. sapi, Suci. sapi. Nah, kambing Kan nggak suci. makan daging. Iya toh. Nah, iya. Iya. Nah, ini mungkin nomor 16 ini ada kelanjutannya ini Bang. Atau dibahas saja ya sekalian ya. Oh, satu. Iya. Nanti Ya, nggak coba, nggak- yuk. nanti nggak itu. Sama Apa? Cak Jai juga soalnya. Oh, iya, satu gandengan ya. Pada hari kelahiran mengapa harus cacai sehari? Karena hari ulang tahun itu adalah hari Mianya sendiri. Nah ini loh, ya toh, Mianya sendiri tidak cocok makan daging-dagingan, lebih baik cacai. Bila lupa boleh diganti keesokan harinya, tidak masalah. Oh, Nah, iya. makanya kan, Itu poinnya. kan sebenarnya bukan sesuatu yang apa ya menjadikan beban kita, gitu loh, ya toh. Kita tahu aja bahwa kita mendapatkan Mianya ini loh. Nyawanya itu kan Nyawanya Nah, itu itu susah. udah gampang, cuma ngingetin doang. Ngingetin doang. Pas hari ulang tahunnya kita. Ya sudahlah, tahan Ya, dulu tahan sebentar dulu. gitu Dapatnya doang. nyawa itu udah gampang, Gitu makanya aja. lu Cak Jai. Ingat sendiri gitu ya. Ingat sendiri, gitu Oh, aja. ada filosofinya ya. Oke, sampai di sini untuk episode ini, episode pengetahuan kelenteng sampai pertanyaan 16. Nanti di episode berikutnya mulai dari 17 ya Bang ya. Ya, sampai 20 nanti Ya, pulang lagi ya toh. lagi ya. Gitu aja Thank ya. you Bang Cina ya. Yuk, Perjalanan spiritual tahu datang disenengin, pergi di kanan. Dadah.